Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji Tamaku. Saya Arifah Dakiah dan ini teman saya Zaidul Tahmulaidiyah. Hari ini kita akan belajar Al-Quran dengan metode batuta. Apa itu batuta? Baca, tulis, urai, dan tarjamah. Jadi di metode batuta ini kita akan belajar dari yang paling dasar, yaitu jilid pemula. Nah, di jilid pemula ini kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya dan sesuai dengan sifat hurufnya. Baik, langsung saja kita simak bersama ya. Baik, sahabat ngaji Tabaku, langsung saja kita ke pembahasannya ya, yaitu halaman pertama dari jilid batuta yang pemula. Macam dari huruf hijaiyah ada 29. Kita harus ingat ya sahabat ngaji Tabaku bahwa pembacaan dari huruf hijaiyah itu sebelum dia diberi harakat, dia memiliki bunyi sendiri. Langsung saja kita baca bersama ya, dari atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huruful hijaiyah. Untuk huruf yang pertama ada huruf alif. Seperti yang saya katakan tadi, untuk huruf alif ini dia memiliki bunyi sendiri, bukan A ya sahabat ngaji Tabaku, tapi alif. Sedangkan untuk makharijul hurufnya, alif ini berada di al-jauf atau rongga mulut. Sedangkan sifatul hurufnya, untuk huruf alif ini dia tidak memiliki sifatul huruf. Kita ke huruf yang kedua, yaitu huruf ba. Ba ini tempat keluarnya adalah di asyafatani atau dua bibir. Sedangkan untuk sifatul hurufnya, yang pertama dia memiliki sifat jahar atau tidak berhembus, yang kedua dia syiddah atau kuat, yang ketiga dia istifal yang artinya rendah, empat dia infitah yang artinya terbuka, dan yang kelima izlaq yang artinya ujung yang mudah terucap. Untuk selanjutnya ada huruf ta. Huruf ta ini dia tempat keluarnya ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal dua buah gigi seri atas. Sedangkan untuk sifatul huruf dari ta ini, yang pertama dia adalah hamas atau berhembus, yang kedua dia syiddah yang artinya kuat, yang ketiga dia istifal yang artinya rendah, yang keempat dia infitah yang artinya terbuka, dan yang kelima ada ismat yang artinya diam atau lambat terucap. Huruf selanjutnya ada huruf sa. Sa ini tetap sama, makharijul hurufnya ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh ujung dua buah gigi seri atas. Sedangkan untuk sifatul hurufnya, yang pertama huruf sa memiliki sifat hamas yang artinya berhembus, yang kedua ada rakhawah yang artinya kendor atau lemah, yang ketiga dia istifal yang artinya rendah, yang keempat ada infitah yang artinya terbuka, dan yang kelima ada ismat yang artinya diam atau lambat terucap. Selanjutnya ada huruf jim. Jim ini berada di al-lisan tetap ya sahabat ngaji Tabaku, tetapi bagiannya adalah di tengah lidah yang menyentuh langit-langit atas. Sedangkan untuk sifatul huruf dari jim, yang pertama dia jahar yang artinya tidak berhembus, yang kedua dia syiddah yang artinya kuat, yang ketiga dia istifal yang artinya rendah, yang keempat dia infitah yang artinya terbuka, dan yang kelima dia ismat yang artinya diam atau lambat terucap. Sedangkan memiliki satu sifat lagi nih, yaitu qalqalah yang artinya guncang. Baik sahabat ngaji Tabaku, kita langsung lanjut ke huruf yang keenam, yaitu huruf H. Nah, makhraj dari huruf H atau tempat keluarnya huruf H berada di tengah tenggorokan atau di al-halqu. Nah, sedangkan untuk sifat-sifatnya,
Huruf H memiliki sifat yang pertama yaitu sifat hamas atau berhembus, kemudian sifat yang kedua ada rokhawah atau kendor, kemudian istifal atau rendah, yang keempat infitah atau terbuka, kemudian yang kelima sifat ismat atau diam dan lambat terucap. Kemudian huruf selanjutnya ada huruf kha. Makhraj dari huruf kha berada di ujung tenggorokan. Ya, sama dengan huruf H, dia di al-halqu, tapi bedanya dia berada di ujung tenggorokan. Nah, huruf kha memiliki sifat yang pertama adalah sifat jahr atau tidak berhembus, kemudian sifat rakhawah, kendor atau lemah, kemudian sifat yang ketiga istifal atau rendah, kemudian yang keempat infitah yang artinya terbuka, kemudian yang kelima yaitu sifat ismat atau diam dan lambat terucap. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf dal. Nah, huruf dal memiliki makhraj di al-lisanu, ya, tepatnya berada di ujung lidah yang menyentuh pangkal dua buah gigi seri atas. Sahabat ngaji tabaku. Nah, huruf dal memiliki sifat yang pertama yaitu sifat jahr atau tidak berhembus. Kemudian sifat yang kedua yaitu syiddah atau kuat. Kemudian sifat yang ketiga istifal atau rendah. Kemudian sifat yang keempat adalah infitah. Nah, sifat yang kelima yaitu ismat atau diam dan lambat terucap. Kemudian sifat yang keenam yaitu qalqalah atau goncang. Nah, selanjutnya kita ke huruf dzal. Nah, huruf dzal memiliki makhraj di al-lisanu. Ya, tepatnya berada di ujung lidah yang menyentuh ujung dua buah gigi seri atas. Nah, sifat-sifat huruf dzal yang pertama adalah jahr atau tidak berhembus, kemudian rakhawah atau kendor, kemudian istifal atau rendah, kemudian infitah atau terbuka, kemudian sifatnya ismat atau diam dan lambat terucap. Baik, selanjutnya kita ke huruf ra. Makhraj atau tempat keluarnya huruf ra berada di al-lisanu juga, tepatnya di ujung lidah yang menyentuh gusi atas bagian dalam. Nah, untuk huruf ra ini memiliki sifat yang paling banyak nih, sahabat ngaji tabaku. Ada 7 sifat. Yang pertama, sifatnya adalah jahr atau tidak berhembus. Kemudian sifatnya adalah tawassut, ya, atau pertengahan. Kemudian istifal atau rendah. Kemudian infitah atau terbuka. Kemudian yang kelima ada idlaq atau ujung yang mudah terucap. Kemudian sifat yang keenam ada inhiraf atau condong. Dan kemudian sifat yang terakhir ada takrir, yaitu getar. Baik, sahabat ngaji tabaku, selanjutnya ada huruf zai. Huruf zai ini tempat keluar atau makharijul hurufnya adalah di ujung lidah, berada di antara rongga gigi atas dan bawah, tetapi lebih condong ke gigi atas. Sedangkan untuk sifatul hurufnya, untuk huruf zai, yang pertama adalah jahr atau tidak berhembus, yang kedua ada rakhawah yang artinya kendor, yang ketiga dia istifal yang artinya rendah, dan yang keempat otomatis dia infitah yang artinya terbuka, dan sifat yang kelima dia ismat yang artinya diam atau terucap. Nah, si zai ini dia memiliki satu sifat lagi nih sahabat ngaji tabaku, yaitu sifat shofir atau siun. Kita ke huruf selanjutnya ya sahabat ngaji tabaku. Nah, huruf selanjutnya ini ada huruf sin. Sin tempat keluar atau makharijul hurufnya tetap sama, yaitu ujung lidah kita berada di antara rongga gigi atas dan bawah, tetapi lebih condong ke gigi atas. Sedangkan untuk sifatul huruf dari huruf sin ini, yang pertama dia hamas tentu saja ya, atau berhembus. Yang kedua dia rakhawah yang artinya kendor atau lemah. Yang ketiga dia istifal yang artinya rendah. Yang keempat dia infitah yang artinya terbuka. Yang kelima dia ismat yang artinya diam atau lambat terucap. Dan yang keenam atau yang terakhir dia memiliki sifat sama seperti zai tadi, yaitu shofir atau siul. Selanjutnya ada huruf shin. Shin ini tempat keluar atau makharijul hurufnya dia tetap sama di lisan, hanya saja perbedaannya untuk huruf shin ini
dia di tengah lidah yang menyentuh langit-langit atas. Untuk sifatul huruf dari shin ini, yang pertama dia hamas, tentu saja ya, berhembus. Yang kedua dia rakhawah, yang artinya kendor atau lemah. Yang ketiga dia istifal, yang artinya rendah. Yang keempat dia infitah. Yang kelima dia ismat atau diam tadi ya. Dan yang keenam ada sifat tafashi atau meluas. Selanjutnya ada huruf shad. Huruf shad ini dia tempat keluarnya sama seperti zai dan juga sin, yaitu ujung lidah kita berada di rongga antara gigi atas dan bawah, tetapi lebih condong ke gigi atas. Untuk sifat dari shad ini, dia yang pertama yaitu hamas atau berhembus, yang kedua dia rakhawah atau kendor, yang ketiga dia isya'la atau terangkat, yang keempat dia itbaq yang artinya melekat tebal, yang kelima dia ismat atau diam lambat terucap ya. Yang keenam ada sifat shafir yang artinya siul, dan yang terakhir ada huruf udhad. Huruf udhad ini tempat keluarnya adalah di lisan, tetap alisan sama ya, tetapi dia posisinya di tepi lidah menyentuh gigi geraham atas. Untuk sifat dari udhad ini, yang pertama dia jahar yang artinya tidak berhembus, yang kedua dia rakhawah yang artinya kendor atau lemah, yang ketiga dia isya'la atau terangkat, yang keempat dia itbaq yang artinya melekat tebal, yang kelima dia ismat yang artinya diam atau lambat terucap, dan yang keenam dia istilqalah atau memanjang. Gimana sahabat ngaji Tabaku? Seru bukan belajar Al-Quran dengan metode Batutah ini? Nah, makanya stay tune terus di channel YouTube Dompet Al-Quran Indonesia untuk terus dapat update materi belajar Al-Quran dengan metode Batutah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.